Tahukah kalian, dampak negatif modernisasi membuat bangsa kita secara tidak sadar menjadi budak elit global, bahkan kehilangan jati diri. Halo teman-teman, perkenalkan, saya George. Ya, saya memang nggak biasa ngomongin tentang budaya-budaya, tapi ya disinilah saya. Mari kita mulai. Kita mulai dari apa sih itu modernisasi? Menurut Huntington, modernisasi artinya perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Modernisasi muncul ditandai dengan mulai berkembangnya sistem globalisasi, di mana setiap negara maupun individu saling bekerja sama tanpa terhalang batas negara. Perkembangan yang paling terasa dampaknya ada di bidang telekomunikasi dan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi menghilangkan jarak antar individu sehingga mempercepat proses tukar-menukar informasi. Ini juga akan memberi akses informasi yang tiada batasnya untuk semua individu di seluruh dunia. Dalam proses tersebut, masyarakat kita, orang Indonesia, mendapat paparan budaya luar, dan bila kita menerima semuanya tanpa disaring atau difilter terlebih dahulu, budaya-budaya tersebut dapat meracuni generasi penerus bangsa kita. Salah satu contoh budaya luar yang masuk, seperti paham-paham kaum fundamentalis, yang begitu masuk Indonesia, diproklamasikan sebagai sesuatu yang dianggap benar oleh khalayak umum. Ide tentang tantangan kebudayaan ini sudah ada sejak abad ke-18 sebagai bagian dari perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial. Perubahan yang mempengaruhi kebudayaan adalah efek industrialisasi dan teknologi sehingga mendorong perubahan. Para pembuat globalisasi ini akan mendorong kesepahaman antar masyarakat di seluruh dunia yang memiliki latar belakang yang berbeda. Akhirnya, akan muncul sebuah budaya global yang otomatis menghilangkan budaya-budaya tradisional yang spesifik. Hal ini dijelaskan oleh Henners sebagai 4 kemungkinan yang akan terjadi dari penyatuan budaya di masa yang akan datang. Yang pertama adalah homogenitas global, yaitu budaya barat mendominasi dunia sehingga seluruh dunia mengikuti norma-norma kepercayaan bahkan budaya-budaya dari barat. Yang kedua, kejenuhan. Masyarakat akan menyerap dan memenuhi diri mereka dengan paham-paham barat sehingga otomatis budaya-budaya lokal akan hilang. Yang ketiga, kerusakan kultur. Kerusakan kultur itu yaitu terjadi bentrok antara budaya barat dan budaya pribumi. Lalu yang keempat, kedewasaan. Kultur global merangsang perkembangan kultur lokal sehingga terjadi proses pendewasaan. Kemudian kita masuk ke fenomena hedonisme. Hedonisme menurut Wirawan digunakan untuk mencari solusi bagaimana mengorganisasikan dunia sehingga semua orang dapat memperoleh pengalaman menyenangkan dan mengecilkan kesakitan, serta tidak menyakitkan orang lain. Kemajuan yang dicampur dalam globalisasi telah membawa masyarakat dalam situasi perangkap dalam jerat dan rayuan kapitalisme global yang menawarkan berbagai kemudahan, keindahan, dan pemenuhan kebutuhan yang serba instan. Nah, perkembangan kapitalisme global memerlukan adanya masyarakat konsumtif yang mengelahap semua produk mereka. Seiring perkembangan zaman, gaya hidup hedonis semakin merajalela ditunjukkan dengan adanya hiburan malam yang didatangi kaum muda sampai kaum tua untuk berjudi. Kaum muda sampai tua untuk berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya. Kemudian ada juga dari mereka yang mengaburkan uang di pusat pembelanjaan. Tapi di sisi lain, modernisasi juga punya sisi positif, seperti transfer teknologi dari tenaga luar yang lebih maju, sehingga mempercepat pembangunan negara. Aku percaya sebagian besar dari masyarakat Indonesia pasti tidak ingin didominasi oleh para elit global, yang pada akhirnya akan menghilangkan kebudayaan kita. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita harus mampu menahan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kunci utama dari keselamatan budaya kita adalah seberapa kuatnya budaya, norma, ataupun adat lokal yang kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak memegang hal-hal tersebut, kitalah yang akan kehilangan. Terima kasih.